Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yathapi upharahasima kayira malagune bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahum. Bagaikan seorang perangkai bunga dari tumpukan bunga-bunga membuat banyak untayan bunga, demikianlah manusia patut menimbun banyak kebajikan. Dhammapada syair 53. Romo, Bapak Ibu, Saudara yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini telah sama-sama melakukan rangkaian kebajikan, datang ke wihara, mengikuti puja bakti di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berkesempatan untuk memberikan ceramah Dhamma di sana kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun tidak bisa hadir secara langsung ke Denpasar, ya, karena saat ini saya di Tanjung Pinang, kemarin baru dari Medan. Ya, semoga tidak mengurangi makna dan manfaat dari Bapak Ibu datang ke wihara dan mendengarkan Dhamma. Topik yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah bahagia berbuat baik. Ya, tentu ini menjadi satu hal sederhana yang perlu, yang patut kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena setiap hari manusia ini melakukan perbuatan, ya, baik melalui pikiran, ucapan, ataupun tubuh jasmani. Ya, setiap hari kita melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu baik ataukah perbuatan yang buruk? Ya, melalui 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu perbuatan. Ketika seseorang, ya, yang sudah terlatih, ya, mereka-mereka yang mau belajar Dhamma, mereka-mereka juga yang mau praktik Dhamma, ya, terlebih lagi mereka-mereka yang senantiasa menjaga, ya, menjaga 3 pintu ini, ya, tidak hanya menjaga perbuatannya, tetapi berupaya menjaga ucapan, bahkan menjaga pikiran. Bagi mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang yang terlatih, kemungkinan untuk melakukan perbuatan baik dalam kesehariannya atau dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih besar. Ya, kenapa? Ya, karena seseorang yang menyadari bahwa setiap hari kita melakukan karma loh. Ya, setiap hari kita punya niat, ya, melakukan perbuatan ini dan itu, dan perbuatan ini kita tahu ada menghasilkan, ya, akibat, ya, menghasilkan kama, ya, kama wipaka. Maka orang yang mengetahui hal ini, mereka senantiasa waspada, ya, mereka senantiasa waspada, ya, menjaga, ya, jangan sampai
dari pikiran, ucapan, perbuatannya ini bisa menghasilkan perbuatan yang buruk. Ya, seperti halnya seorang yang menjaga gerbang. Ya, katakanlah ya di satu daerah memiliki 3 gerbang. Ya, satu di sisi utara, ya, satu di sisi barat, ya, satu di sisi timur. Ya, 3 gerbang ini ya untuk menjaga keamanan, ya, menjaga daerah supaya aman, tidak disusupi oleh orang-orang yang punya niat jahat dari berbagai sisi, apakah sisi utara, sisi barat, atau sisi timur, maka gerbang ini perlu untuk dijaga, ya, perlu untuk diawasi. Nah, kalaupun ada orang yang masuk, ada orang yang keluar, nah ini harus dipastikan betul. Ya, apakah mereka ini orang yang baik atau orang yang jahat? Apakah secara ciri-cirinya, secara perilakunya, ya, apakah mereka calon-calon orang baik atau calon-calon orang jahat? Demikian pula, ya mereka yang berupaya menjaga diri, ya, menjaga dirinya dengan baik, baik ketika mereka masih muda, dewasa, ataupun sudah tua, senantiasa menjaga diri dari ancaman-ancaman atau kemungkinan-kemungkinan ya, seseorang itu melakukan perbuatan jahat. Orang yang telah berlatih, maka setiap hari ya, tanpa kenal lelah, tanpa kenal bosan, ya, berupaya menjaga 3 pintu, pintu pikiran, ucapan, dan perbuatannya tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi orang yang tidak waspada, bagi orang yang tidak waspada, maka kehidupan ini dikatakan ya seperti halnya lama. Ya, kenapa? Ya, karena berpikir ya, kehidupan ini ya, kekal. Ya, berpikir kita di dunia ini masih punya banyak waktu. Ya, jadi ya, lengah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi mereka yang waspada, ya, bagi mereka yang waspada, punya perhatian, kehidupan di dunia ini sangatlah singkat. Ya, sangatlah singkat. Ya, kenapa singkat? Ya, karena umur manusia atau usia manusia dibandingkan, ya, misalnya dengan makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa, ya, makhluk-makhluk di alam Brahma, kehidupan di alam manusia ini, wah, tidak ada sepersekian persennya begitu. Satu hari di alam dewa yang paling rendah di sana 50 tahun, ya. Di sini 50 tahun itu sudah lama sekali. Bahkan sekarang usia rata-rata manusia 70 atau 80 tahun. Oleh karena itu bagi mereka yang waspada, mereka punya pemikiran kehidupan manusia ini sangat singkat. Nah, kehidupan yang singkat ini lantas mau digunakan untuk apa? Ya, mau diisi dengan perbuatan yang bagaimana? Apa yang dilakukan? Apa yang ingin dilakukan? Hal apa yang ingin diraih? Hal apa yang ingin dicapai dengan waktu yang sebegitu singkat ini? Tetapi bagi mereka yang tidak waspada, ya sudah, ya. Karena tidak ada kemendesakan, tidak ada keterdesakan, ya santai-santai berpikir, ya kalau hari ini berbuat jahat, nanti bulan depan, tahun depan masih ada kesempatan untuk bertobat misalnya. Ya, ya itu dikatakan sebagai orang yang tidak waspada. Tetapi mereka yang waspada, ya, mereka yang waspada akan menjaga diri dengan sebaik-baiknya dan menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya di sini dan saat ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia kehidupan manusia ini sangat singkat. Sewaktu-waktu, ya, kehidupan kita di dunia ini bisa selesai. Ini menjadi satu perenungan kita bersama. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mereka yang sudah menyadari
seseorang bisa melakukan perbuatan melalui tiga pintu, juga perbuatannya ini bisa baik, bisa buruk, maka orang akan senantiasa berupaya memunculkan perbuatan baik. Ya, seperti apa yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan pada kesempatan pagi hari ini, ya, hari Minggu pagi, ya, datang ke wihara, ya, puja bakti. Tentu dengan tujuan, dengan niat yang baik. Selain itu, sebenarnya perbuatan baik ini bisa dilakukan juga tidak hanya di wihara. Ya, bisa dilakukan di rumah, ini pasti. Di rumah, ya, apakah misalnya masih tinggal dengan orang tua, ya, dengan ayah, dengan ibu, atau tinggal dengan saudara, ya, dengan sepupu, kakek, nenek, atau bisa juga yang sudah berumah tangga, ya, tinggal dengan pasangan, ya, dengan anak-anak. Di rumah, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap harinya senantiasa bisa berbuat baik. Tidak hanya di rumah, ya, di tempat kerja, ya, di wihara, di lingkungan sosial, kita juga bisa berbuat baik. Nah, yang menjadi satu persoalan kadang, ya, seseorang karena melihat berbuat baik ini sebagai hal yang biasa saja, ya, atau sudah terlalu sering ya mengulang-ulang perbuatan baik, kadang saat dia berbuat baik seperti seolah-olah tidak merasa bahagia. Nah, seperti seperti ya padahal dia berbuat baik tapi tidak merasa bahagia. Nah, ini ada beberapa sebab. Yang pertama, barang ya, berulang kali. Sehingga apa? Ya, sehingga perbuatan baiknya ini seperti tidak spesial lagi. Ya, ya. Padahal ya namanya berbuat baik, ya kalau kita mau merenungkan, punya kesempatan untuk melakukan kebaikan saja, ya ini satu hal yang sangat-sangat membahagiakan. Ya, satu hal yang sangat-sangat membahagiakan. Kenapa? Ya, karena tidak semua orang, ya tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang mau ya untuk melakukan kebaikan. Nah, di dalam Nidi Kanda Sutta, ya di dalam Nidi Kanda Sutta, ya, Sang Buddha suatu ketika menyampaikan yasa danena silena sanyamena damenaca nidi sunihito hoti itiya purisa sawa. Nah, harta karun berupa kebajikan. Dengan berdana, bertata susila, serta pencegahan dan penahanan diri dari keburukan, ya, dikatakan sebagai pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Ya, dari kutipan ini kita bisa memiliki satu pemahaman bahwa ketika orang di zaman dulu, sekarang, hingga di masa yang akan datang, umumnya mereka berlomba-lomba. Ya, umumnya mereka berlomba-lomba mengumpulkan, mencari harta-harta, benda, materi, ya, kekuasaan, pengikut, ya, ataupun hal-hal lain yang dianggap sebagai satu harta yang berharga di dunia. Ya, mereka berlomba-lomba dengan penuh daya upaya, bahkan tidak jarang juga sampai merugikan orang lain, ya karena memperoleh harta benda itu dengan cara-cara yang tidak pantas, dengan cara-cara yang tidak benar, ya, sehingga merugikan orang lain yang dianggap sebagai harta sejati di dunia ini. Ternyata apa yang telah susah payah dicari, telah susah payah dikumpulkan, dijaga itu, ketika seseorang meninggal, ya akan ditinggal, ya, tidak bisa dibawa. Nah, itulah harta berupa ya, materi yang ada di dunia ini.
Padahal sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, harta yang paling berharga ya adalah kebajikan. Nah, maka Bapak Ibu yang berbuat baik mengumpulkan kebaikan, pandanglah itu sebagai Bapak Ibu sedang mengumpulkan harta kebajikan. Memang ya harta kebajikan ini bagi sebagian orang tidak begitu menarik. Ya, kenapa? Karena salah satu contoh ya harta berupa kebajikan tidak kelihatan, tidak bisa ditakar ya dengan nominal ya atau tidak 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 berwujud ya kurang menarik lah bagi sebagian orang. Ya, tetapi padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, harta kebajikan ini menjadi penyelamat kita, ya, menjadi penolong kita, menjadi teman kita. Kenapa? Dikatakan sebagai penolong, dikatakan sebagai teman. Ketika seseorang belum mencapai tingkat kesucian arahat, nah, ketika seseorang masih mengembara di 31 alam kehidupan, mengalami tumimbal lahir, yang menemani mereka adalah harta berupa kebajikan ini. Nah, jadi ini secara fungsi adalah fungsi tidak hanya fungsi jangka pendek, tapi fungsi jangka panjang, harta berupa kebajikan. Kita kumpulkan di kehidupan saat ini, ya, berbuat baik di kehidupan saat ini, merawat sila, bermeditasi, ya, mengembangkan kedermawanan, memunculkan sifat-sifat baik di dunia ini, manfaatnya ya, tidak hanya bisa dirasakan di dunia ini saja, tapi juga akan terbawa, akan kita rasakan manfaatnya di kehidupan yang akan datang. Jadi manfaat jangka panjang. Ya, tidak seperti harta berupa materi tadi yang sudah susah payah dikumpulkan kehidupan saat ini, tapi kita terbatas waktu. Kalau sudah sakit, sudah meninggal ya sudah, kan ditinggalkan. Tapi harta berupa kebajikan, ya, dari berdana, bertata susila, penahan dan diri dari keburukan, juga pengembangan batin, meditasi, pengembangan sifat-sifat luhur, kita masih bisa merasakan manfaatnya di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, ini menarik. Jadi satu ya kutipan dari Nidi Kanda Sutta. Ya, yasa danena silena sanyamena damenaja nidi sunihito hoti itya purisasawa. Nah, termasuk juga dalam Dhammapada syair 53 tadi, nah, yang Bante kutip di awal, yatha yatha pupha rasima kaira malagune bahu. Ewang jatena macena katabang kusalang bahung. Seperti halnya seorang perangkai bunga yang mampu ya dari tumpukan bunga-bunga mampu membuat banyak karangan bunga. Demikianlah manusia patut menimbun banyak kebajikan. Merangkai bunga, ya merangkai bunga ini ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ya yang hadir di Dhammasala barangkali ditanya satu persatu, apakah bisa merangkai bunga? Ya, apakah punya kemampuan untuk merangkai bunga menjadi rangkaian bunga yang indah? Nah, barangkali separuh atau kurang, ya separuh atau kurang dari separuh yang hadir bisa merangkai bunga dengan indah. Ya, karena sebenarnya merangkai bunga ini bukan hal yang semua orang bisa, nah, tapi merangkai bunga ini orang bisa belajar, ya orang bisa mempelajari. Ya bahkan sepertinya ada juga di wihara-wihara kegiatan sosialisasi pelatihan merangkai bunga. Karena kalau bicara bunga, ya satu hal yang cukup sering digunakan dalam upacara-upacara keagamaan, ya khususnya di wihara juga. Ketika hari raya umat-umat ya, merangkai bunga untuk diletakkan di altar. Ya, bahkan ketika di hari-hari raya tertentu seperti Waisak, ya, membawa persembahan berupa bunga ya, untuk uh, menyambut kelahiran,
Pencerahan Sempurna dan Parinibbana Sang Buddha. Tidak semua orang bisa merangkai bunga, tapi ya, bagi mereka yang mau belajar, ya bisa dipelajari dalam waktu singkat ataupun dalam waktu yang berkelanjutan. Ya, seperti halnya seseorang yang mampu merangkai bunga, ketika ada bunga-bunga ya berbagai macam rupa, ya berbagai macam warna, berbagai bentuk, berbagai jenis, berbagai warna, berbagai bentuk. Ketika ada bahan-bahan tadi, ada bunga-bunga tadi yang beraneka ragam, orang yang punya kemampuan merangkai bunga, dia punya pemikiran, dia punya persepsi. Dari bunga ini, bunga ini, bunga ini, ketika diatur sedemikian rupa, ya mana yang lebih banyak, mana lebih sedikit, ya ini diletakkan di mana, di depan, di belakang, atau di samping, atau di atas, atau di bawah. Dia bisa memunculkan gambaran akan membuat karangan bunga yang seperti apa. Hanya dengan melihat bunga-bunga yang tersedia. Nah, demikian pula sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita manusia ini di alam manusia dikatakan sebagai orang yang beruntung. Ya, orang yang terlahir di alam manusia dikatakan sebagai orang yang beruntung. Karena kelahiran sebagai manusia itu sendiri merupakan satu keberuntungan, ya, satu kebahagiaan. Secara dhamma, dikatakan kesempatan untuk terlahir sebagai manusia, ya ini sangat-sangat sulit, ya sangat-sangat jarang. Nah, tetapi banyak orang lupa, ya, dan juga banyak orang yang tidak mengetahui. Ya, sudah lahir jadi manusia, ya, punya kesempatan untuk belajar dhamma, punya kesempatan untuk praktek dhamma, ya, untuk mempraktikkan dhamma, tapi tidak punya persepsi, ya tidak punya gambaran, ya bahkan juga mungkin tidak punya keinginan untuk kehidupan terlahir sebagai manusia ini mau digunakan untuk apa? Ya, bisa untuk menapaki jalan kesucian, untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai ya hal-hal yang lebih bijaksana dari sebelumnya. Nah, banyak orang yang tidak menyadari. Ya, seperti halnya ya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk merangkai bunga. Ya, jadi kalau orang yang nggak bisa rangkai bunga, ya, misalnya ya, katakanlah saya begitu, saya sebagai contoh. Ya, lihat ada bunga-bunga yang kalau mau rangkai bunga kan belanja, biasanya masih ditaruh di ember-ember besar. Ada bunga berbagai macam, ember ini bunga apa, ember ini bunga apa, warna apa. Ya kalau orang tidak punya kemampuan merangkai bunga, ya lihat kumpulan bunga itu ya tidak muncul bayangan, tidak muncul gambaran, tidak muncul persepsi. Tapi bagi mereka yang sudah ahli, ya, piawai, lihai, piawai, ya punya kemampuan merangkai bunga, wah, baru lihat bahannya saja ya, sudah terpikir. Nanti mau dirangkai seperti apa, mau buat berapa banyak. Nanti bahkan sudah tahu nanti rangkaian bunga ini mau ditaruh di sisi mana. Ya, di altar bagian depan, apa di samping, apa di atas, apa di bawah. Nanti kira-kira dari bahan ini bisa jadi berapa rangkaian. Wah, sudah otomatis muncul. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan di alam manusia ini sangat-sangat banyak, ya, sangat-sangat banyak kemungkinan-kemungkinan, sangat-sangat banyak kesempatan-kesempatan seseorang untuk melakukan kebaikan. Ya, jangan bilang sulit berbuat baik. Ya, kalau tidak mau berbuat baik itu ya masih bisa diterima. Tapi kalau tidak ada kesempatan berbuat baik, sulit berbuat baik, ya, rasanya itu hanya alasan saja. Ya, padahal sangat banyak, ya sangat banyak bentuk, sangat banyak jenis ya, perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Beberapa contoh, beberapa contoh dari perbuatan baik. Ada 10 macam perbuatan baik. Ya, meskipun di luar 10 ini masih banyak ya, masih banyak perbuatan baik yang lain. Tapi saya ambil contoh 10 macam perbuatan baik. Yang pertama murah hati, ya, murah hati berlatih untuk mampu memberi. Yang kedua punya pengendalian diri,
Ya, seperti tadi sila punya penahanan penahanan diri dari keburukan sila. Yang ketiga bermeditasi, ya ini juga sama samadhi, pengembangan batin, cita bawana. Memiliki rasa hormat, ya yang keempat memiliki rasa hormat, mau menghargai, mau menghormati orang lain, terlebih lagi mereka-mereka yang memang secara kualitas patut patut untuk dihormati. Yang kelima melayani, memberikan pelayanan, melayani misalnya melayani ayah dan ibu, ya, melayani suami istri, anak-anak, atau melayani ya sosial, memberikan pelayanan ini juga termasuk perbuatan baik. Yang keenam ada pelimpahan jasa, ya melimpahkan jasa seperti belum lama ini ya, sembahyang cengbeng, ya, sembahyang untuk para leluhur, nah, itu termasuk ya pelimpahan jasa. Nah, bagi sanak keluarga yang masih hidup di alam manusia, tentu ketika melakukan pelimpahan jasa kepada sanak saudara para leluhurnya yang telah meninggal itu merupakan satu perbuatan baik, pelimpahan jasa yang pertama. Yang ketujuh, ikut berbahagia, ikut bermudita cita atas kebahagiaan, atas perolehan, atas kesuksesan orang lain, ikut berbahagia, bermudita cita. Ini juga satu contoh, satu bentuk perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Yang kedelapan ada mendengarkan dhamma. Nah, saat ini ya Bapak Ibu sedang mendengarkan dhamma. Atau zaman sekarang sudah canggih, bisa mendengarkan dhamma dari YouTube, dari internet, seperti apa podcast juga ada, rekaman-rekaman dhamma itu juga ada. Jadi sangat terbuka kesempatan ya untuk mendengarkan dhamma untuk saat ini. Kemudian mengajar dhamma, kalau tadi mendengar, ya, belajar, kalau sekarang memberikan pengajaran dhamma atau membabarkan dhamma. Tentu ini juga bisa dilakukan. Ya, Romo, Ramani yang sudah biasa diminta memberikan ceramah, ya memberikan dhamma di sana, itu satu kesempatan berbuat baik. Termasuk sebenarnya kalau berdiskusi, ngobrol, ya, tetapi kita sisipi dengan pemahaman-pemahaman dhamma, ya secara halus ataupun secara kasar, secara halus artinya orang tidak memahami kalau kita sebenarnya sedang bicara dhamma. Secara kasar artinya ya terang-terangan mungkin kita mengutip syair, mengutip suta, mengutip gata. Jadi itu juga bisa termasuk mengajar dhamma. Kemudian yang ke-10, meluruskan pandangan salah. Meluruskan pandangan salah. Seperti kita ketahui, Brahma Jala Sutta 62 pandangan salah. Ya, sampai saat ini pun kalau bicara soal pandangan salah, ya, bahkan yang mengaku sebagai umat Buddha pun masih punya kemungkinan untuk menganut pandangan salah. Jadi kadang ya sudah merasa diri ini menganut pandangan benar, tapi ternyata pandangannya masih salah, itu juga ada, juga bisa. Maka meluruskan seseorang yang tadinya punya pandangan salah, diluruskan, dibenarkan, diperbaiki, sehingga akhirnya dia punya pandangan yang benar, pandangan yang sesuai, pandangan yang tepat. Nah, itu juga termasuk sebagai perbuatan baik. Nah, termasuk juga sebagai perbuatan baik. Nah, ini Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya di luar 10 macam perbuatan baik tadi masih banyak contoh perbuatan perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ya, zaman sekarang termasuk merawat ya, memberikan edukasi pada anak-anak di rumah kan. Biasa kalau hari Minggu ini yang datang Bapak Ibu sudah dewasa, dengan sabar, dengan tekun mendampingi anak-anak, memberikan pemahaman-pemahaman, menjaga mereka supaya mengenal Dhamma, supaya tertarik pada Dhamma, supaya mereka muncul pemahaman Dhamma, itu juga perbuatan baik. Bahkan
orang tua yang berhasil, ya salah satu cara untuk melihatnya adalah dari ya, anak-anaknya. Ya meskipun bukan 100% selalu ya anak yang berhasil itu dari orang tua, tapi ya orang tua yang berhasil salah satu cara melihatnya adalah dengan melihat ya bagaimana dia berhasil mendidik anak-anak putra putri. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, satu problem kadang muncul. Ya ini kadang 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 bisa muncul dalam arti apa? Orang sudah berusaha, orang sudah berupaya menjadi orang baik tadi, ya, melakukan hal ini, hal itu, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Sudah dengan segala upaya ya, menjadi orang baik lah intinya, tidak jadi orang jahat, jadi orang baik, melakukan perbuatan baik ini dan itu dengan niat yang tulus, dengan niat baik. Tapi kadang kenyataannya di dunia nyatanya kebaikan tidak selalu, tidak melulu dibalas pula dengan kebaikan. Nah, ini kadang ada umat-umat yang ya protes, dikatakan protes boleh, dikatakan curhat ya boleh. Bante saya sudah berbuat baik kepada si A, si B, si C. Bante saya sudah tulus ikhlas melakukan ini dan itu untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk organisasi, untuk wihara, untuk siapapun. Tapi kok balasan yang saya terima seperti ini ya, Bante. Kok saya malah diperlakukan seperti ini. Kadang-kadang kadang ada seperti itu. Yang merasa sudah berbuat baik, merasa sudah ya selama ini melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenapa balasan yang diperoleh ini seperti itu? Nah, kalau muncul pemikiran demikian, atau bahkan kalau ada orang yang tanya, ada yang cerita seperti itu ke Bapak Ibu bisa berpikir tentang hukum sebab akibat atau hukum perbuatan, hukum karma. Realita kehidupan bahwa setiap orang ini membawa membawa kama wipakanya masing-masing atau membawa wipakanya masing-masing dari kehidupan lampau. Ya meskipun kita sudah melakukan kebaikan, ya kebaikan itu juga tidak semuanya langsung berbuah dalam kehidupan saat ini. Ya ada karma-karma yang membutuhkan waktu untuk dapat berbuah. Termasuk juga apa yang kita terima, apa yang kita tuai, apa yang kita peroleh dalam kehidupan saat ini, ya, tidak hanya dari karma perbuatan kehidupan saat ini saja. Ya, ada juga, banyak juga yang kita rasakan, yang kita peroleh, yang kita terima, yang kita nikmati saat ini. Ya, ini adalah buah karma. Buah karma atau kama wipaka yang telah kita bawa dari kehidupan lampau. Ya, jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa sedih, jangan merasa berkecil hati kalau kita sudah mengupayakan kebaikan, ya menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, tapi toh masih memetik, katakanlah memetik wipaka buruk, masih ya karma buruk masih berbuah, ya jangan berkecil hati. Ya, jangankan kita yang masih berlatih begitu. Ya, seorang sama Sambuddha Gautama pun, ya para arahat pun, ya masih masih memetik wipaka buruk dalam arti karma buruk masih bisa berbuah. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana poin saat kita berbuat baik, ya hal mana sebagai kita memetik buah karma buruk. Ya, ini dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Justru kita bisa juga memunculkan pemahaman, oh karma buruk saya berbuah, ya berarti berkuranglah satu, ya satu simpanan karma buruk saya berkurang karena sudah berbuah. Ya bersyukur karena kita punya cukup banyak timbunan kebajikan. Nah, jadi ketika karma buruk berbuah, ya tidak terlalu pahit, ya masih ada pelindungnya, ya masih ada hal yang meringankan. Tapi bayangkan kalau kehidupan saat ini kita tidak memupuk karma baik, tidak memupuk kebajikan,
Nah, terus tiba-tiba karma buruk berbuah, kita tanpa perlindungan, ya hasilnya lebih lebih menyakitkan, ya, lebih lebih pahit, ya lebih pahit. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ya, jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa, berkecil hati. Meskipun sudah berupaya melakukan hal-hal baik, kita tetap tidak bisa menghindari ya karma buruk berbuah. Namanya karma, wipaka, ya senantiasa muncul, senantiasa lenyap, ya silih berganti, ya datang kepada kita. Ya kita juga bisa mengingat 8 kondisi dunia. Ya ada untung, rugi, dipuji, dicela, bahagia, menderita, terkenal, tidak terkenal. Ya ini silih berganti. Ya silih berganti datang dan pergi. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya sebagai satu pengingat kita juga, ya dalam Dhammapada, ya Dhammapada syair 110 Sang Buddha mengatakan daripada seseorang hidup selama 100 tahun yang penuh dengan perbuatan jahat, tetapi ya pikirannya juga tidak terkendali, ya alangkah lebih baik seseorang seseorang yang hidup satu hari tapi penuh dengan kebajikan, penuh dengan perbuatan baik. Ya, ya artinya apa? Ya, meskipun seseorang hidup lama, hidup panjang, 100 tahun, tapi diisi dengan hal-hal buruk, ya akan jauh lebih bermanfaat orang yang hidup sebentar saja, tapi diisi dengan perbuatan baik. Nah, ini seperti ya tadi di awal, bahwa orang yang tidak waspada menganggap hidup ini panjang, ya punya banyak waktu. Oh, jadi apa? Ya menjadi lengah. Orang yang tidak waspada menjadi lengah, menganggap punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, jadi ya disia-siakan. Tapi orang yang waspada, karena merasa kehidupan ini begitu singkat, ya terbatas, jadi memaksimalkan kesempatan yang terbatas itu, waktu yang singkat itu, untuk melakukan hal yang sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama bertekad ya, bertekad datang pelihara untuk menjadi orang baik, ya untuk berbuat baik, ya senantiasa bahagia dalam kebaikan itu, dan senantiasa waspada, ya menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga tindakan, perbuatan tubuh jasmani. Yang buruk-buruk kita hindari, yang buruk-buruk kita kurangi, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Dan sebaliknya, yang baik-baik, yang mengarahkan pada kebahagiaan, yang mengarahkan pada pengembangan batin, kebijaksanaan, kita ulangi, kita tambah, kita ubah. Sehingga dengan waktu yang singkat ini, ya kita bertekad semoga bisa memperoleh kemajuan batin dan menapaki jalan dhamma yang membawa pada kebahagiaan. Semoga kita semua senantiasa berbahagia, maju dalam dhamma, dan juga pada akhirnya nanti semoga tercapai cita-cita luhur kita semua. Kiranya ini yang ingin saya sampaikan.